Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat 12. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya hidup kita baik, bagaimana supaya hari-hari kita baik, dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Seringkali untuk mengalami hal-hal yang baik, orang berpikir bahwa itu adalah satu keberuntungan. Tetapi saudara, untuk kita mengalami hal-hal yang baik, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyediakan atau bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik, dan Tuhan pun bekerja di sana. Jadi kehidupan yang baik itu bisa diproses, itu bisa dicetak, itu bisa dibentuk. Dan Tuhan juga rindu supaya kita memproses, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Hari-hari kita jalani dengan baik, dan Tuhan pun bekerja di dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Dan saya rindu melalui renungan ini saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga saudara mengalami kehidupan yang baik apapun situasinya. Saudara mengalami hari-hari yang baik, dan saudara juga mengalami Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saya rindu saudara melalui renungan ini akhirnya saudara akan menyaksikan bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, dan saudara mengalami perkara-perkara yang baik di dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan, dan saudara sudah mengalami janji firman Tuhan ini. Silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai
Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada dua jenis orang di sini, yaitu orang yang tergolong orang yang jahat dan orang yang tergolong orang yang baik. Dan kemudian pada kesimpulannya di ayat 12 dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi bagi orang-orang benar, Allah memperhatikan permohonan mereka, Allah menjawab doa mereka. Sedangkan dikatakan selanjutnya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang mengatur semuanya dan semuanya ada dalam otoritasnya. Dan manusia terbagi menjadi dua kelompok, saudara, orang yang jahat dan orang yang benar. Wajahnya menentang orang jahat. Orang-orang yang jahat akan dihakimi. Sedangkan hari ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana dengan orang yang hidup benar. Apa yang akan mereka alami dan apa yang harusnya dilakukan oleh orang-orang benar sebagai bukti mereka hidup dalam kebenaran. Hari ini saudara hidup tergolong sebagai orang yang benarkah atau orang yang hidup dalam kejahatan? Dengar sekali lagi, saudara, ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dan ada upah yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya hari ini melalui renungan firman Tuhan ini saya menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, dalam lingkungan apapun saudara, dan bagaimanapun kehidupan saudara hari ini, pilihlah untuk hidup di jalan kebenaran. Karena orang-orang yang hidup dalam kejahatan, sekalipun hari ini sepertinya hidup mereka baik-baik saja, tetapi firman Allah berkata di kalimat terakhir di ayat 12 tadi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, bayangkan kalau Tuhan sendiri yang menentang mereka. Di dunia ini saja kalau ada orang yang berotoritas menentang kita, maka kita akan gemetar, saudara. Apalagi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menentang. Dan siapa yang ditentang? Orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya hari ini kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, pilihlah untuk hidup dalam kebenaran. Pilihlah untuk hidup benar. Jangan hidup dalam kejahatan. Nah, saudara, apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Tadi dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan memperhatikan orang-orang benar. Matanya tertuju kepada mereka. Dia memperhatikan. Hari ini saya dan saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Bahkan dikatakan dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Artinya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan mendengar permohonan-permohonan mereka. Bukan hanya Tuhan peduli, bukan hanya Tuhan perhatikan, tapi Tuhan juga mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-10, saudara, di sana ditegaskan bahwa
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, jadi orang-orang benar tadi akan melihat hari-hari baik. Orang yang hidup dalam kebenaran tadi, dia mencintai hidup. Dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya. Dan ketika dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya, maka dia akan melihat hari-hari yang baik. Saudara rindu, tadi dikatakan Tuhan memperhatikan saudara. Dia mendengarkan permohonan saudara, dan di hari-hari saudara-saudara melihat hari-hari yang baik. Hari demi hari, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang menakutkan, tapi hari demi hari kita melihat hari-hari yang baik. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan perhatikan kehidupan kita. Saya percaya semuanya kita rindu melihat hari-hari yang baik. Kita rindu mengalami Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar kita. Dan untuk itu kita harus hidup dalam kebenaran, dan bukti hidup dalam kebenaran, ada tindakan yang harus kita lakukan, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar bersama. Ada 3 bukti orang mencintai hidupnya, atau ada 3 bukti orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya apa, saudara? Orang yang hidup dalam kebenaran, maka dia mencintai hidupnya. Dan ada 3 tindakan orang yang hidup dalam kebenaran atau orang yang mencintai kehidupannya. Sekali lagi saya baca ayat 10 itu, saudara. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, yang pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, orang yang hidup benar, orang yang mencintai hidup, di mana mereka akan melihat hari-hari yang baik. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tindakan yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka menjaga perkataannya, menjaga mulutnya untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Jadi yang pertama yang harus dijaga, yang harus dibuktikan bahwa kita adalah orang benar, mulut kita, saudara. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang benar. Mulut kita adalah mulut yang memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat, menguatkan, memotivasi orang lain. Itulah ciri orang benar. Dan kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, maka sebenarnya kita sedang mencintai hidup kita. Dan kita akan melihat hari-hari yang baik. Dan Tuhan memperhatikan dan menjawab doa kita. Yang jadi masalahnya adalah dari mulut yang sama keluar doa permohonan kepada Tuhan, tetapi dari mulut yang sama juga keluar perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan kotor, perkataan penipu, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana dengan perkataan-perkataan saudara saat ini? Apakah saudara sedang memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah saudara punya ciri khas atau sikap di mana dalam kehidupan saudara sehari-hari saudara memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah memperkatakan perkataan yang benar itu sudah merupakan ciri khas saudara, kebiasaan saudara? Apakah saudara dikenal sebagai orang yang punya perkataan-perkataan yang benar, berintegritas, memotivasi, menjadi berkat bagi orang lain, ataukah sebaliknya? Dengar saudara, yang pertama, orang yang benar dan mencintai hidupnya adalah orang itu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Biarlah hari-hari ini saudara kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan firman, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang lembut, yang memberkati orang lain. Saudara, kenapa channel renungan ini dibuat? Saya rindu hari-hari saya diisi dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman. Saya sangat bersyukur kalau saya membaca bahwa begitu banyak orang diberkati melalui channel renungan pagi maupun channel renungan malam. Sangat-sangat bersyukur, saudara.
Kenapa? Karena usaha saya, kerinduan saya untuk memperkatakan perkataan-perkataan firman ternyata tidak sia-sia. Itu menjadi berkat dan memberkati begitu banyak orang setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Adakah hari-hari saudara sudah isi dengan perkataan-perkataan yang benar? Adakah mulut saudara sudah menjadi kebiasaan memperkatakan perkataan yang benar di dalam kehidupan saudara? Mari belajar hidup dengan perkataan-perkataan yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang benar atau orang yang mencintai hidup, yang kedua yang menjadi tindakannya, sifatnya, karakter perbuatannya adalah ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua saudara, ciri hidup orang yang hidup dalam kebenaran, kalau yang pertama tadi perkataannya benar, kedua tindakannya, perbuatannya, kelakuannya benar. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara, dunia ini penuh dengan kejahatan. Seringkali saya dengar orang-orang berkata bahwa kita tidak bisa keluar dari dunia ini. Kita harus bergaul dengan dunia ini. Saya setuju. Ada orang-orang yang cari alasan bahwa untuk mempengaruhi orang lain, membawa orang lain kepada kebaikan, kita harus ikut bersama-sama dengan mereka. Saya setuju juga saudara. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita ikut dalam kejahatan. Itu yang jadi masalah. Seringkali bukannya mereka diterangi, tetapi orang-orang benar tadi akhirnya tercemar oleh kejahatan. Artinya apa saudara? Saya mau menegaskan kepada saudara semua di pagi hari ini, kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang lain, jangan coba-coba dekat kepada kejahatan. Kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, jangan coba-coba mendekati mereka. Saya kenal orang-orang yang dulu hidup dalam kejahatan, lalu kemudian akhirnya mereka bertobat, dan dengan alasan mereka mempengaruhi orang lain, dia mau membawa teman-temannya yang dulu kepada Tuhan, akhirnya dia dekati lagi mereka, dan yang sangat menyedihkan, akhirnya merekalah yang dipengaruhi oleh orang-orang itu, dan akhirnya dia kembali ke dunia lamanya. Itu begitu banyak terjadi saudara. Di sini firman Allah berkata bahwa yang kedua, orang yang benar itu dia menjauhi yang jahat. Orangnya memang perlu kita dekati, orangnya perlu kita rangkul, orangnya perlu kita bawa kepada Tuhan, tapi kejahatannya jangan coba-coba ikut di dalam. Permainan-permainan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Tindakan-tindakan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Sebagai orang-orang benar saudara harus hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mencintai hidupmu, engkau harus hidup dalam kebenaran dan jauhi yang jahat. Karena kalau engkau hidup dalam kejahatan, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Itu sebabnya tadi dikatakan siapa yang mencintai hidup, yang pertama dia harus menjaga perkataannya benar, yang kedua dia harus jaga perbuatannya benar, dan yang ketiga saudara, masih ayat yang ke-11 bagian B, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya apa saudara? Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau dia mencintai hidup, dia harus hidup berdamai dengan semua orang. Alangkah anehnya jika seorang Kristen misalnya berkata bahwa dia anak Tuhan, tetapi di sekeliling hidupnya semua menjadi musuhnya. Itu bukan orang benar, dan itu bukan orang yang mencintai hidup. Alangkah menderitanya kehidupan seperti itu. Tetapi hidup yang berdamai dengan semua orang, hidup yang punya hubungan baik dengan semua orang, itulah kehidupan yang indah. Itulah kehidupan yang baik. Itulah orang yang mencintai hidupnya. Dia berdamai dengan semua orang. Hari ini, adakah saudara berdamai dengan semua orang? Atau jangan-jangan sekeliling saudara adalah musuh saudara? Atau jangan-jangan keluarga-keluarga saudara menjadi musuhmu?
Saudara bukan orang yang mencintai hidup jika demikian yang terjadi. Karena hidup saudara tidak akan pernah bebas dan bersuka cita kalau engkau hidup dalam permusuhan. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita mencintai hidup. Dan apa yang akan terjadi jika kita hidup dalam kebenaran dan kita mencintai hidup kita? Yang pertama, kita akan melihat hari-hari yang baik. Yang kedua, Tuhan akan memperhatikan kita, matanya tertuju kepada kita. Dan ketiga, telinganya mendengar kita, artinya dia akan menjawab doa-doa kita. Sungguh luar biasa ketika kita hidup dalam kebenaran atau hidup mencintai kehidupan kita, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam kebenaran sebagai bukti kita mencintai hidup? Yang pertama, kita harus jaga lidah kita benar, mulut kita benar. Yang kedua, kita harus jaga perbuatan kita benar, jauhi yang jahat. Yang ketiga, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan ini menjadi renungan saudara sepanjang hari ini. Hiduplah sebagai orang benar, dengan menjaga perkataan, menjaga perbuatan, dan menjaga hubungan dan relasi kepada banyak orang. Biarlah saudara berhasil dalam tindakan saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara, untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga,
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan
dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara. Maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.